I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk masuk. Ya, silakan duduk. Kalau boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Nasution. Nama saya Moza, Bu. Kalau boleh tahu, Moza dari mana? Barusan dari kampus nih, Bu. Bagaimana dengan kuliahnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Apakah Moza ke sini atas dasar keinginan sendiri? Iya, Bu. Saya ke sini atas dasar keinginan saya sendiri. Nah, jadi sebelumnya Moza sudah pernah datang ke sini? Belum, Bu. Nah, jadi begini, konseling di lembaga ini adalah suatu layanan yang berusaha untuk membantu mahasiswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya atau agar dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Nah, apa Moza sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, jadi peran ibu di sini sebagai konselor yang berusaha membantu Moza untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang Moza hadapi. Lalu, Moza sendiri sebagai konseli sebaiknya aktif dan terbuka dalam mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Baik, Bu. Saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain. Jadi Moza jangan khawatir, insya Allah ibu akan menjaga rahasia karena di dalam beberapa kode etik konseling salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi Moza jangan ragu untuk mengemukakan masalah Moza tanpa perlu takut akan diketahui orang lain. Syukurlah kalau begitu, Bu. Baiklah, Moza menemui ibu ada masalah apa nih? Saya punya masalah yang membuat saya bingung harus bertindak apa, Bu. Masya Allah, lalu apa masalahnya? IP saya yang sangat rendah dan pergaulan saya kesehariannya di kampus dan di luar kampus juga, Bu. Terima kasih. Lalu apa harapan Moza nih setelah melakukan konseling ini? Harapannya sih IP saya meningkat dan masalah saya dapat teratasi hingga menemukan solusinya, Bu. Nah, jadi begini, konseling ini membutuhkan waktu 3 kali pertemuan dengan durasi 30 menit. Bagaimana Moza, setuju? Setuju, Ibu. Baiklah, kita mulai konselingnya ya. Coba ceritakan masalah apa yang sedang Moza alami saat ini. Begini, Bu. Saya punya masalah dengan pergaulan saya yang kaitannya dengan IP saya sangat rendah di semester 1 ini, Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana kondisi pergaulan Moza saat ini? Saya punya 4 teman akrab, Bu, tapi Gak apa-apa Moza, teruskan saja. Bagaimana? Saya membencinya, Bu. Masya Allah, menurut ibu sebaiknya Moza jangan berkata seperti itu. Kenapa Moza membencinya? IP saya rendah gara-gara mereka, Bu. Sebenarnya saya pengen berhenti berteman dengan mereka, tapi tidak mungkin karena kami sudah berteman cukup lama dan pasti saya akan dikucilkan. Apakah Moza sudah berusaha belajar dengan maksimal? Sudah, Bu. Tapi ya, belajar saya sering terganggu oleh mereka. Kalau boleh tahu, bagaimana keseharian kalian dalam pergaulan? Kami berempat selalu kemana-mana bareng, dan yang kami lakukan sangatlah tidak bermanfaat. Karena sepulang kuliah, kami menghabiskan waktu hingga petang hanya main kemana-mana tak jelas, shopping, bahkan mereka ibadah aja enggak. Moza sudah pernah menegurnya untuk meluruskan pergaulan kalian? Sudah sih, Bu, tapi nggak direspon, malahan dimojokin sayanya kalau berargumen. Saat kami jalan, mereka lupa dengan sholat.
Saya sering mengajaknya, malah saya dibilang so alim. Memang sih Bu, kalau dibanding dengan mereka, saya sendiri yang masih sering sholat. Kalau saya puasa sunnah misalnya, juga dibilang so alim, sering diledekin. Sebenarnya saya juga pengen tetap menjadi teman mereka, akrab mereka gitu. Tadi Moza bilang ingin berhenti berteman. Kok sekarang ingin tetap menjadi teman akrab? Iya juga sih Bu, sepertinya saya tidak bisa mengubah mindset mereka. Dan saya ingin mendapatkan IP yang maksimal. Moza pasti bisa. Iya Bu. Jadi Moza benci pergaulan ini karena banyak dampak negatifnya termasuk IP. Ya begitulah Bu. Memang terkadang kita membenci teman kita karena perilakunya yang kurang baik. Tetapi saya sedih Bu. Moza merasa sedih. Kenapa? Sejujurnya Bu, sebenarnya saya sangat menginginkan pergaulan kami ini meranah pada hal yang positif dengan merubah mereka menjadi orang-orang yang berperilaku baik. Moza bahagia jika teman-teman dapat merubah kesehariannya. Iya Bu, apalagi kami sudah berteman cukup lama dan saya bingung dengan kondisi ini. Jika saya menjauhi mereka, tidaklah mungkin jika pertemanan ini tetap berlangsung. IP saya pasti akan selalu rendah. Moza kesal karena tingkah mereka yang mengakibatkan IP Moza minim. Iya Bu, saya benar-benar tidak tahu harus bertindak bagaimana. Apalagi kami juga satu kelas. Moza kesal karena keseharian mereka dan sekarang Moza sedih sekelas dengan mereka. Betul Bu, saya jengkel dengan kondisi seperti ini. Merasa frustasi dengan keadaan ini? Iya Bu. Moza merasa frustasi dan kecewa dengan perilaku mereka, tapi Moza tidak tahu harus berbuat apa, begitu? Iya Bu, saya sedih karena semua ini masalah saya Bu. Saya sangat menginginkan nilai yang maksimal. Moza sedih karena berbagai masalah yang dihadapi hingga menghalangi pencapaian IP yang maksimal. Iya Bu, saya merasa terganggu karena sering kepikiran masalah ini. Setiap saya mencoba untuk bisa mengerti dan mengubah semua lingkungan agar IP saya bisa maksimal di semester yang akan datang. Moza sedih karena tidak bisa mendapat IP yang maksimal, begitu? Betul Ibu. Beberapa waktu yang lalu pun saya sudah mencoba untuk menghindari dari mereka, tapi malah saya tidak punya teman Bu. Moza merasa tidak nyaman jika tidak mempunyai teman. Iya Bu, saya tidak nyaman dengan kondisi ini. Yang pertama, saya ingin IP saya maksimal di semester ini. Dan yang kedua, saya masih bisa tetap berteman dengan mereka yang tidak seperti saat ini akhlaknya gitu. Moza merasa kecewa jika tidak berteman dengan mereka. Iya Bu, saya merasa kecewa. Moza merasa sedih mendapat IP kecil dan jauh dari mereka. Iya Bu, saya merasa tidak nyaman karena mereka pergaulan saya yang buat IP saya sangat rendah. Moza merasa putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa mengenai kemaksimalan IP dan pergaulan Moza. Sebenarnya saya ingin memberitahu teman-teman saya Bu agar berubah, tapi saya tidak maksimal. Saya jarang belajar juga Bu. Tadi Moza mengatakan ingin memberitahu teman-teman Mira, tapi kok tidak maksimal dan menginginkan IP maksimal, tapi Moza jarang belajar. Iya Bu, saya belum melakukan suatu usaha yang maksimal. Andaikan saya belajar maksimal dan dapat memberitahu mereka dengan maksimal. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu Moza hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam merumuskan tujuan ini, Moza harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah Moza tetapkan. Apa saja yang akan dilakukan gitu. Nah, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini? Sepertinya hanya saya
belajar saya dan rekan-rekan saya, Bu. Baik, lalu apa yang Moza lakukan untuk menghadapi ketidakmampuan Moza untuk mencapai IP maksimal dan teman-teman bisa berubah? Saya akan berusaha dengan baik, Bu. Ya, itu rencana yang bagus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Moza melakukannya. Nah, itulah Bu masalahnya. Di samping saya agak rikuh dengan teman-teman, juga saya tidak pandai menasihati dengan baik, dan saya agak malas belajar jika dihadapkan dengan lingkungan seperti ini, Bu. Moza kesulitan mengemukakan nasihat karena Moza agak rikuh. Berarti Moza harus menghilangkan rasa rikuh. Kedua, Moza harus bisa merespon secara kuat dan hindarkan rasa malas belajar karena lingkungan. Untuk menghilangkan rasa rikuh, insya Allah lah, Bu. Terus bagaimana caranya bisa merespon dengan kuat dan menghindarkan rasa malas karena lingkungan? Moza dapat merespon secara akurat jika Moza dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain, dan Moza dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang lembut juga tegas. Bagaimana Moza sudah mengerti? Lalu bagaimana cara menghindarkan rasa malas belajar karena lingkungan, Bu? Sebenarnya dimanapun tempatnya ada hal yang membuat kita malas, tidak nyaman, dan sebagainya dalam memperoleh tujuan. Semua bergantung pada sikap kita. Kitalah yang menentukan semuanya, bukan lingkungan kita. Banyak orang yang gagal merubah dunia karena ia lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, jika kita menginginkan lingkungan yang nyaman, maka ciptakan dahulu pada diri kita yang akan bergerak menuntaskan peradaban dunia. Rasa malas itu ujian kita untuk mencapai tujuan, dan hal ini harus benar-benar ditanamkan dahulu pada Moza untuk memperoleh IP tersebut, EP terbaik, dan sebagainya. Dan bahwasanya semua ujian itu ada jalan keluarnya. Bahkan Allah menjabarkannya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, yang artinya tuh, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi insya Allah Moza bisa. Bagaimana Moza sudah paham? Ya, Bu. Oh ya, Moza sudah paham dalam kondisi yang bagaimana. Nasihat dengan kalimat yang lembut juga tegas kepada temannya disampaikan agar bisa berubah. Saya akan mencoba membawanya di tempat yang se-enjoy mungkin, Bu. Sip. Moza juga harus menetapkan standarnya ya, yaitu dengan banyak merespon yang Moza kemukakan, misal 3 atau 4 kali. Ya, akan saya coba untuk dapat melakukannya, Bu. Bagus. Nah, sekarang coba rumuskan apa tujuan yang Moza capai, yang ingin Moza capai setelah konseling ini. Baik, Bu. Saya merasa rikuh dengan teman saya untuk memberikan nasihat dan tidak tegas. Dengan itu saya harus merubah mindset mereka dengan cara ketegasan tersebut di tempat yang se-enjoy mungkin untuk memperoleh IP saya yang maksimal. Seharusnya saya ini belajar dengan maksimal, dan seharusnya saya memerangi kemalasan bukan dengan menyalahkan keadaan gitu, karena semua tergantung pada sikap kita. Bagus sekali. Moza telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah Moza. Terima kasih, Bu. Kalau Moza tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman Moza. Baiklah, kalau begitu saya boleh izin pamit pulang, Bu. Baiklah, pertemuan kita cukup sampai di sini. Hati-hati di jalan ya Moza ya. Iya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.